Elia dan janda Sarfat. Elia itu siapa? Siapa yang sudah baca 1 Raja-Raja 17? Angkat tangan. Siapa yang baru baca hari ini? Angkat tangan. Ada temennya, angkat tangan. Baru baca atau belum baca? Jadi kadang kita baca itu tujuannya supaya apa yang akan disampaikan oleh guru itu akan lebih mudah dimengerti. Kenso baca. 1, 2 Raja-Raja. Ini. Kisah Elia dan janda Sarfat menceritakan tentang iman dan kasih sayang Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kalau anak-anak ini ada kesulitan atau enggak ada? Apa? Belajar, apa lagi? Biasanya kalau apa lagi? Tadi kesulitan belajar, sakit, apa lagi? Diberi tugas tambahan di luar sekolah. Diberi tambahan di tugas luar sekolah, itu merupakan beban. Apa lagi? Iya, mungkin kesulitan keuangan. Apa lagi? Nggak ada mobil mewah, rumah mewah. Aku ingat loh. Nggak apa-apa loh, nak. Nggak apa-apa, boleh. Apa kesulitannya kalau anak? Kesulitannya anak apa? Bertengkar, betul nggak? Sama siapa? Apa lagi? Kalau kamu kan gak punya saudara kandung ya. Sepupu ada? Tidak ada. Makanan terbatas. Mestinya ada di sini di Jakarta. Makanan terbatas. Makanan terbatas. Kenapa kok makanan terbatas? Nah? Karena uangnya sedikit untuk beli makanan. Oke, Kenzo. 1 Raja-Raja 1 sama 2. Olivia dulu, karena Kenzo lambat. Lebih keras. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead kepada Ahab, dari Tuhan yang hidup Allah Israel dan melayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan di tahun ini kecuali kalau kepada kami. Kemudian adalah firman Tuhan kepada kami. Jadi kondisinya seperti apa? Kalau nggak ada hujan, nggak ada embun, artinya apa? Kering atau apa? 3-4. Sebentar. Boleh. 3-4. Pergilah dari sini. Lebih keras. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan juga lalu perintahkan untuk penerimaan minum. 5-6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Coba anak-anak lihat kondisinya seperti apa tadi? Kondisinya seperti apa? Terus kemudian tidak ada hujan, tidak ada Terus kemudian dikirim apa tadi? Dia harus pergi ke sungai dan taat, ya, Adelia. Di situ kata-katanya taat sesuai. Kemudian dikirimi apa? Selain dikirim ke sungai, terus apa lagi? Burung gagak. Burung gagak kirim apa? Makanan. Apa? Roti dan coba kamu lihat burung gagak yang cara nyari roti. Ayo coba dipikir. Nyolong. Burung gagak dapat daging dari mana? Nah, berarti mangsanya pasti mati lah ya. Kalau mangsanya hidup kan? Tidak tahu. Tapi itulah keajaiban. Itulah yang tidak bisa kita pikirkan, tapi kita bisa dapatkan. Betul ya? 3, 4, 5, 6. 5, 6 sudah. Tadi 6 ya sudah. 7, 8. Keras ya nak? Angka 15
ketika tak nyalakan volumenya. Lebih keras. Akan tetapi Oh, belum keras, tak nyalakan lagi volumenya. Oke, lebih keras. akan tetapi sesudah beberapa waktu itu mengenai sebab hujan kita turun di negeri itu. Lalu datanglah semua Tuhan kepada Elia. 7, 8. Ya. 9, 10. Bersiaplah pergi ke Sarfat ada 19 itu. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi katanya Kenso, janda itu sulit, harus cari uang. Biasanya dia jaga rumah, biasanya kan ya. Tapi sekarang sulit, perempuan sekarang mulai kerja, betul ya? Dulu orang tuanya yang laki yang kerja, ibunya tidak bekerja, menjaga rumah, merawat, mendidik anak-anak. Tadi angka berapa? Ayat berapa? 9 sudah? 10 sudah? 10 belum? Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang menggunakan kayu api. Ia berseru kepada janda itu, "Cobalah aku beri bagiku sedikit air dalam benih supaya aku minum." Sudah? Gitu supaya tidak masuk video. Oke, 10, 11 Yohana 17, 11. 17, 11. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru, "Cobalah ambil juga bagiku separuh roti." 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahku yang hidup, sembunyi dari roti padaku sedikit pun, kecuali setengah tepung dalam sembahyang nasi ibunya dalam bumi. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2 kali aku sebagai makan uang dan semuanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami menangannya, kami akan makan lagi." So, kira-kira kondisinya seperti apa Yohana? Kalau baca dari situ, kelaparan atau punya barang makan tapi sedikit, hanya untuk dia dan anaknya dan si siapa? Kira-kira kalian perasaan enggak? Elia loh kok minta makan sama seorang janda yang punya makanan tinggal sedikit. Ayo pikiran. Dia minta makan sama orang yang Sedikit. punya makanan tinggal sedikit. Dia mengumpulkan apa tadi? Kayu. Kemudian dimasak untuk berapa orang? 2 anaknya Dan Elia. iya. Setelah itu dia apa? Tadi Yohana anggap ayat berapa? 12. Lalu dia apa? Setelah dia makan dia mati. Berarti sudah tidak punya cadangan lagi. Ini loh kondisinya seperti itu, betul ya? Kondisinya itu sulit atau tidak sulit? Kondisinya itu waktu itu dia harus cari apa? Kayu. Kira-kira kalau kayu bakar itu 2, 3 tadi ya, mungkin tidak berat. Kalau 10, 11. Kalau lebih banyak mungkin lebih berat. Tapi 12, 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi jangan menjauh bagiku separuh roti buaya kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau kembali bagiku dan beri anakmu." Jadi berikan kepada Elia terlebih dahulu. Dan si janda itu nurut apa tidak? Nurut. 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi waktu itu kondisinya apa? Kekeringan. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan
itu tidak berkurang. Seperti teman-teman yang disampaikannya dalam pelajaran. Keren ya, keren ya. Ternyata buli-bulinya masih ada. Tepungnya dia bisa makan. Padahal ini cerita tentang ketaatan. Kondisi sulit apapun asal kita tahan. Kadang ada orang hidupnya bagus, lihatnya ada satu yang kurang bagus. Ayo kita tahan. Bukan cuma kalian toh, om juga, mister juga. Coba kita baca latar belakang heaven. Kitab Kisah ini terjadi di zaman Raja Ahab, penguasa kerajaan Israel Utara. Ahab menyembah dewa Baal, menyebabkan malam panjang dan keturunan di negeri. Jadi apa penyebabnya? Karena Ahab menyembah Baal. Siapa itu Ahab? Raja. Penguasa waktu itu, betul ya? Terus kemudian karena dia menyembah Baal, akibatnya apa Adelia? Olivia? Kemarau. Enak mana? Kemarau atau musim hujan? Kalau terlalu lama nggak enak. Tapi kalau nggak lama-lama itu enak. Jadi kalau kemarau panjang nggak enak, kalau hujan panjang Banjir. banjir. Hujan kan gerimis saja. Gerimis, enak gerimis. Nggak bisa nampung air lebih banyak. Kadang ada orang yang butuh air hujan, mister lagi ternak lele supaya tidak keluar air PDAM, nampung air hujan. Nah kalau air hujannya gerimis, tak suwe mengumpulkannya, betul ya? Tidak apa-apa. Ada yang butuh air hujan banyak, ada yang butuh air musim kemarau banyak. Siapa yang butuh musim kemarau banyak? Petani gak? Garam. Lah kalau dia musim hujan terus bisa enggak garamnya jadi kristal? Betul ya? Kemudian seorang tambak, kalau dia musim hujan terus, airnya, udangnya, badannya keluar dari tambak. Kenapa airnya lebih tinggi? Betul? Terbang, lari enggak dia? Om pernah waktu itu keranjangnya cukup besar, tak tutup biasa, lelenya mencucuk dulu, satu di sana, pas musim hujan kemarin. Kemarin juga pas buang airnya lele itu hari ini diganti, nanti sore itu sudah langsung kotor airnya, langsung makannya lahap, keluarnya juga banyak, makannya banyak, keluarnya juga banyak, dan banyaknya sebagai. Nah, tak keluarkan, keluar satu. Lelenya udah ada yang segini. Yohana, Elia, kelihatan? Nggak kelihatan? Adelia. Elia adalah nabi Tuhan yang menentang penyembahan Baal. Ia menentang kebijakan Ahab dan memperingatkan akan murka Tuhan. Apa akibatnya kalau dia menentang kebijakan seorang raja? Apa akibatnya? Dihukum saja. Dihukum, diapain nanti? Diberi itu diapain? Kan dia tentang kan penyembahan Baal ini. Apa akibatnya? Dibunuh, bisa diapain? Siksa, diapain lagi? Diapain? Dieksekusi, diapain lagi? Di penjara, dikurung, apa lagi? Apa lagi? Kalau menentang kebijakan dari sebuah negara, apa lagi? Oke, nah ini kembali lagi ke sini. Apa lagi? Didenda, apa lagi? Oke, terus diapain lagi? Diapain lagi? Dikucilkan masyarakat, apa lagi? Dikeluarkan dari negara itu, diapain? Kok aku lagi, ayo. Gak apa-apa ya, Vanessa ya.
Jadi kehidupan Elia ini seorang nabi Tuhan yang pemberani, teguh pendirian, tapi dia juga satu kali lemah. Loh, kalau ini negara mengucilkan, mengeluarkan, menghukum, mendenda, terus diapain kamu tadi? Bilang apa tadi? Didenda, terus kamu tadi bilang apa? Dibunuh, terus diapain lagi? Takut enggak dia? Loh, kalau manusia pasti takut lah. Betul? Oh, ada pertemuan. Ya. Ada pertemuan. Ada pertemuan. Oke. Ia memilih melayani Tuhan dan membela kebenaran meskipun menghadapi tantangan dan kuasa penindasan dan penguasa. Pertanyaanku, kenapa kok Elia minta makan sama janda? Kenapa Elia minta makan sama janda? Lemah. Kenapa? Karena itu memang rencana Tuhan. Karena terpaksa. Karena disuruh sama Tuhan. Karena dia ada arahannya dan dia taat. Kalau menurut manusia sangat mulia, kok aku mintanya ke janda? Betul? Betul? Lu aku gak betul kok minta makan sama janda. Betul? Kemudian masalah yang dihadapi Elia menghadapi kesulitan akibat kekeringan. Loh, dia juga mengalami kekeringan juga, betul? Loh, emang orang lain kekeringan, di tempatnya dia tidak kekeringan. Ada yang satu ayat di mana? Ayo. Satu kali semua bangsa itu kekeringan, dia kok tidak kekeringan. Ayo, di mana? Itu di raja-raja. Apa? Itu di raja-raja. Di raja-raja. Oke. Ayo. Ada sebuah bangsa yang tidak kekeringan, tidak kelaparan, tapi sekitarnya kelaparan semua. Ayo, ingatlah. Mesir kelaparan kan? Yang apa namanya dipimpin nama Yusuf? Yusuf, bukan Yusuf. Musa. Ayo, di mana? Namanya tanahnya depannya G. Oh iya, ada juga. Ayo. Gilead. Ayo. Ayo. Galilea. Ayo. Tapi kurang tahu ya, satu negara, banyak negara mengalami kekeringan. Om pernah cerita loh. Kemudian cuma bangsa ini jumlahnya 70 orang, tapi tidak kekeringan. Mulai ingat? Mulai ingat? Terus O G O Gululu. lupa S Go. Gosok. Iya, di Gosen tidak pernah mengalami kelaparan, tidak ada masalah. Dia nanam jadi. Ingat ayatnya di mana? Nanti ya, PR ya. Coba cari ayatnya di mana tanah Gosen yang tidak kelaparan dikirim dulu. Oke, itu saja ayat hafalan. Deal? Tidak ada ayat hafalan mau? Tapi cari itu. Oke? Oke? Letak tanah bosan. Apa? Letak tanah bosan. Bukan, maksudnya kalian cari boleh ayatnya di mana yang Gosen itu tidak mengalami kelaparan. Terus kemudian kalian bikin kata-kata singkat terserah. Ia juga menghadapi ancaman. Dia sudah menghadapi apa ya? Kan dia melanggar tadi, melanggar apa? Akhirnya melanggar perintah Raja Ahab. Dimusuhi tidak sama Raja Ahab? Iya. Dia juga menerima ancaman loh. Dia juga menerima ancaman dari penyembah berhala tadi. Oh, kondisiku segini sudah oke-oke aja kok kamu menentang. Kebanyakan orang sudah setuju, tapi dia tok yang tidak setuju, dimusuhi kan? Sandalnya setuju. Yang lain-lainnya pada nyontek semua, kalian tidak nyontek. Ayo, terus dilokno, ibu pendeta, bapak pendeta, ibu pendeta, ini penginjil, ini pendeta. Suka enggak kalian diomongin gitu? Kemudian kalian dikucilkan karena yang lain-lainnya nyontek, kalian tok tidak mau nyontek.
Kalau dikerjanya Mister, boleh nyontek, wajib nyontek. Kalau dikerja, kalau di sekolah nggak boleh. Dia punya kebaikan apa? Kita contek boleh. Dan kita punya kebaikan untuk boleh cerita. Elia juga merasa lelah. Dia merasa putus asa. Kenapa kok dia merasa putus asa? Bahkan dia ingin menyerah. Airnya mulai tambah lama tambah sedih. Kira-kira kalau orang nggak ada air, bagaimana? Dehidrasi. Bagaimana? Kekeringan. Terus kalau orang nggak minum, bagaimana? Haus. Terus kemudian apa? Terus apa lagi? Sakit. Apa lagi? Bau, lelah. Mati, lelah, bau. Mungkin bau, bisa iya, bisa enggak. Apa lagi? Kepanasan. Kurang minum. Akibatnya apa? Tumbuhan mati. Mati. Kalau mati terus bagaimana? Tumbuhan mati. Kalau ada yang ngobur, kalau nggak ada yang ngobur, dia pun mengalami kesulitan. Meskipun dia seorang hamba Tuhan, kalian pun juga akan mengalami kesulitan kalau kalian itu dibenci karena kalian nggak mau ngasih contekan. Pernah punya pengalaman gitu? Kalau teman-temanmu minta contekan, terus apa yang kamu lakukan? Ulangan. Wow, dia punya wibawa. Kamu pernah dimintain contekan? Terus kamu kasih contekan? Kamu dimusuhin kan? Ya dia agak ngambek gitu. Terus kemudian apa yang kamu lakukan kalau dia ngambek? Biarin aja. Terus setelah itu? Dia udah gak bisa ngomong lagi. Oh, oke. Tapi kamu bisa menjaga sikap seperti Elia tadi, jaga sikap. Kamu pernah mengalami dibenci sama teman-teman? Kayaknya pernah, tapi karena saya nggak pernah ngurusin, nggak tahu. Oh, dia mau anu, oke. Kalau mereka minta contekan, kamu kasih contekan? Saya diam kan, terus saya pura-pura nggak tahu jawabannya. Terus kemudian kamu dibenci, dijegal, nggak apa-apa. Dia nggak akan lakukan itu, soalnya saya ngomong saya nggak tahu jawabannya, dia minta ke teman lain. Oh, oke. Tapi kamu tahu jawabannya atau tidak? Tahu. Ya lebih baik mohon maaf, aku nggak bisa kasih jawaban. Kalau kamu sebelum ujian, ayo kita belajar bersama. Itu solusinya ya. Kamu pernah dibenci sama teman-teman? Nggak pernah. Kalau teman-teman minta contekan, Teman-teman juga nggak pernah kayak gitu. temanmu baik-baik ya. Kamu pernah nggak misalnya digangguin sama teman-temanmu? Jangan dimakan. Satu teman ganggu sekelas itu pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu kan urusan apa ya? Diam. Kalau dia marah, Biasanya ada yang laporin ke Miss. oke. Vanessa pernah minta contekan? Pernah contek? Pernah teman-temanmu minta contekan? Kamu pernah dibenci sama teman-temanmu karena kamu Kristen? Ya, kamu pernah mencontek, nyonteki? Dulu pas kecil, pas kelas 3 pernah. Setelah itu tidak lagi. Kamu pernah temanmu minta contekan terus kemudian kamu nggak kasih? Temanmu marah? Terus apa yang kamu lakukan? Lu marah sendiri. Emang gue pikirin gitu? Langsung kamu disiram air. Terus siapa? Sampai besok, kalau besok apa namanya pasti udah gak marah lagi. Terus kalau besok nggak marah lagi, minta contekan lagi. Terus siapa? Gak dikasih lagi. Mereka marah, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya marah, kalau apa namanya belum jam pulang ya sebelum pulang tak udah dulu biar apa namanya. Pinter ya. Sebelum pulang tak godain dulu supaya kita tetap bisa berteman. Ken, dibaca Ken. Yang hijau. Biru. Biru, hijau. Hijau ini. Tuhan menolong Elisa dengan mengirimkan makanan dan minuman. Kelihatan biru loh. Ya, biru, hijau, telur asin boleh lah. Jadi Tuhan itu ngirim makanan.
Heaven pernah mengalami kesulitan? Saat ujian ada Mm-mm. biasanya pas ujian itu kesulitannya pas matematika, kalau terlalu susah kalau dijawab. Punya kesulitan apa lagi selain ujian? Sering diganggu Rio. Oke, selain itu apa lagi? Diganggu gimana Pak? Dengan yang adik-adik di penilaian kan terus Itu bercanda. ya biasanya kalau ujian itu dia malah tambah, jadinya ya kan. Dia suka Iya. membuat orang lain marah. Oke. Kira-kira Kenzo punya kesulitan apa? Sekolah kenapa? Banyak tugas. Emang cuma kamu toh. Ini tadi ya bilang ditambahin tugas banyak. Kamu juga dapat tugas banyak juga ya. Semuanya pasti. Nah, semuanya. Emang itu masalah. Enak mana kamu tugas masalah itu atau cari uang? Ayo, enak mana? Ayo. Kalau Artilia besok mau kerja apa? Coba jadi streamer di sosial media, semoga dapat uang. Streamer, what is streamer? Kamu bikin video, posting foto, berharap ada orang yang mau nonton, terus akhirnya dia langganan sama kanal sosial media kamu, terus akhirnya kamu bisa mungkin dapetin uang. Oke, kalau memang tidak ada yang suka, Harus mengerti pasar kesukaannya para audiens. bagaimana caranya Artilia bisa tahu kesukaan pasar audiens tersebut? Mungkin kita lihat dulu tren yang ada, atau Oke. cari konten yang bisa diterima oleh semua orang. Kira-kira konten seperti apa yang disukai? Kita bercerita rakyat, mungkin cerita untuk anak kecil, mungkin membahas cerita dia kita. Oke, kamu kreatif, kamu kreatif. Kan bisa mau kerja apa? Atau sekarang enak mana? Ujian, sekolah, atau cari uang? Tugas. Bikin puding dijual, kata laku kata. Kalau sudah bikin puding 10 tidak laku terus siapa? Dimakan sendiri. Betul? Enak mana kerja atau ujian? Jadi semua itu ada porsinya. Nggak usah kamu nunggu, oh aku tak cari uang. Ada waktunya kalian nanti akan cari uang. Sekarang Om juga ada waktunya, Mister ada waktunya untuk satu kali akan pensiun. Kenapa kok bisa pensiun? Usia. Sudah nggak bisa dilewati gitu. Coba Heaven, baca ini warnanya apa Heaven? Merah. Ini biru. Oke, ini yang merah. Elia diberi kekuatan dan semangat baru untuk melanjutkan pelajarannya. Jadi kalian datang ke sekolah minggu ini dikasih kekuatan. Ini siapa yang nggak masuk ya? Itu. Oh enggak, semua masuk 6 masuk semua. Kalian tuh ke sekolah minggu itu dikasih kekuatan, dikasihin firman Tuhan. Firman Tuhan itu kayak makanan. Hari ini sudah lapar. Kalau bisa dikasih pada saat lapar kasih makan enak nggak? Kira-kira makanmu banyak atau sedikit? Sedang. Terus kemudian kalau pada saat kamu sudah makan terus kemudian pada setelah lapar apa yang kamu rasakan? Minta makanan. Loh kalau sudah kenyang masa minta makan lagi? Aku mau makan bakwannya dia ini mamanya jualan bakwan ya. Bikin sendiri atau beli? Oh bikin sendiri. Banyak bikinnya. Tergantung yang Yang pesan ya. Setelah makan kenyang, kamu minta makan lagi? Enggak. Kamu suka makan apa? Selain mobil mewah dan rumah mewah. Dia waktu itu nulis
Kepingin apa? Vanessa, kepingin apa? Ayo kau bilangnya, kepingin apa? Jangan itu. Mewah itu seperti apa? Kira-kira kamu tahu nggak permintaan mewah itu seperti apa? Kan waktu itu kamu minta apa? Kesehatan. Vanessa Yohana minta apa waktu itu? Yang nulis di kertas. Oh enggak maksudnya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalian datang sini itu untungnya. Mungkin enggak untungnya sekarang. One day kalian menghadapi satu orang yang lagi marah-marah, motong jalan kalian, merugikan kalian. Oh, aku tahu firman Tuhan harus mengampuni. Emang mudah? Enggak. Tapi kita berlatihnya sejak sekarang. Kalau Koko Stephen itu main drumnya itu sekarang, lama-lama jadi pinter enggak? Betul ya? Adelia yang nomor 1. Janda Sarfat adalah seorang perempuan yang miskin di kota Sarfat. Jadi ada sebuah kota, seorang janda bernama Janda Sarfat kayaknya. Janda di kota Sarfat itu miskin. Miskin itu seperti apa ya, Pak? Seperti apa, Vanessa? Ngomong-ngomong kalian kalau ditanya gini takut nggak? Kalian takut? Takut? Merasa tidak nyaman kalau ditanya-tanyain? Kamu takut kalau ditanya? Kamu? Sedikitnya seperti apa kalau ditanyain? Takut? Seperti kayak Enggak, kalau ditanyain ini loh, oh janda Sarfat miskin itu seperti apa? Itu kamu takut nggak? Takut menjawab atau tidak? Enggak. Tapi kalau pertanyaan tentang kayak ulang itu apa kita Ulang, pertanyaan tentang apa? ulang. Ulang. Contohnya? Jadi siapa yang numpahin tas teh? Oh, itu waktu itu Heaven yang lupain atau bukan? Kalau bukan kan nggak perlu takut. Tahu sebenarnya kan nggak. Ya, ada yang numpain, ditanya siapa yang numpain? Nggak ada yang mau ngaku gitu ya, setiap kapan. Jadi kondisi miskin itu seperti apa ya, Pak? Nggak punya minum. Adelia, miskin itu seperti apa? Nggak punya rumah. Nggak punya rumah, terus apa lagi? Kenzo? Tidak berkecukupan. Apa? Tidak Tidak berkecukupan. Vanessa, miskin itu seperti apa? Harus kerja, terus apa lagi? Olivia? Tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Pengemis. Apa? Pengemis. Pengemis. Oh, ada loh pengemis yang pulang dari pengemis dia naik mobil Honda CR-V. Ada, dia pasang di sini borok, dipasang, terus kemudian setelah itu jalannya gini. Terus kemudian setelah selesai jam 4 selesai dia pergi ke sebuah parkiran, di situ ada mobil, dia naik mobil dan jalannya sudah kiri ada. Jadi kan nggak kamu kalau ada kayak gitu. Tapi dia berusaha loh cari uang. Jengkel, kenapa kamu jengkel? Karena apa namanya berbulu domba, serigala berbulu domba. Vanessa, kalau lihat orang kayak gitu, dia kalau aku jalannya memilih batunya jelek. Setelah itu dia pulang, ganti baju, naik mobil CR-V. Honda CR-V. Ya apa perasaan kalau lihat kayak gitu? Ya kan dia bisa cari kerja lain. Ya tapi urusannya dia lah ya.
dia berusaha, mungkin caranya nggak betul. Ada orang yang kepingin cari uang dengan cepat. Betul. Apa? Betul. Mencuri. Dia judi online, mencuri, ngerampok, jualan barang terlarang. Kita tidak ikut jalan seperti itu. Olivia, nomor 2. Ia kehilangan suaminya dan hanya memiliki sedikit makan buat dirinya dan anaknya. Anaknya laki atau perempuan? Di situ tertulis laki atau perempuan anaknya? Perempuan? Perempuan atau laki? Yang nggak dijelasin laki atau perempuan, ya. Tapi yang pasti orang ini miskin. Dia harus cari apa tadi? 3 potong. Terus kemudian akhirnya Elia tadi dikasih makan sama siapa? Sebelumnya waktu di sungai itu dulu apa yang dikasih makan sama burung gagak ke Elia? Roti sama daging. Dia ngambilnya di mana roti sama daging? Kira-kira enak hidup miskin atau hidup tidak miskin? Tidak miskin. Kenapa enak hidup tidak miskin? Supaya bukan tidak. Iya. Kalau hidup miskin itu enak atau tidak enak? Kenapa kok tidak enak? Kebutuhannya nggak tercukupi. Kita nggak bisa bantu orang, kebutuhannya nggak tercukupi. Oke, Evan, nomor 1. Elia bertemu dengan janda Sarfat di perjalanan menuju kota Sarfat. Nah ini yang tadi 2-3 potong kayu bakar ya. Kurang lebih gini ya. Mister nggak ketemu jawabannya, gambarnya seperti apa kayu bakarnya, jandanya ini modelnya seperti apa, usia berapa, Mister nggak dapat data. Nomor 2, Vanessa. Elia meminta janda itu untuk memberinya sedikit air dan Ayo kasih untuk aku makan terlebih dahulu. Si janda itu taat atau tidak? Taat. pertama-tamanya taat, tapi keduanya Keduanya kenapa? nggak mau. Di mana ayatnya yang menyatakan dia tak mau? Di ayat Kamu ngarang atau pakai dasar itu? Coba dicari ayatnya gimana. Kan kalau janda ini dimintai, dia mau ngasih makanan ke dia dan anaknya, atau ke anaknya dan si Elia. Makanya sama Elia. Terus kemudian dia tidak makan, terus siapa? Mati. Terus siapa? Anaknya siapa yang ngurusi? ayat ke-12. Kau coba dibaca. Setelah itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 buahan kayu api, kemudian aku mau pulang dan memolahnya bagiku dan bagi anak muda. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apakah dia menolak ayat itu? Adelia, menurut Adelia, apakah kata-kata ayat itu menolak bahwa dia tidak setuju dengan permintaannya Elia atau? Menolak karena awalnya mungkin dia merasa menolak ya. Menurut Olivia, dia nolak atau tidak? Kenapa kok bisa tidak? Joanna, kenapa kok dia tidak? Kamu dia tidak atau iya? Dia nolak atau tidak? Seperti katanya Evan. 12. 12. Alasannya apa, Olivia? Kok dia, kamu bilang dia tidak nolak? Karena dia taat. Karena dia taat. Vanessa, dia nolak atau enggak? Tadi Evan bilang
awalnya setuju, akhirnya dia menolak, betul nggak? Kenzo, dia nolak atau tidak? Kok bisa tahu? Kok tidak? Jadi nolak tidak. Katanya Heaven tadi, si Jaga ini awalnya mau memberikan, terus terakhirnya menolak. Katanya Heaven, betul gitu ya Heaven tadi? Betul. Kamu setuju atau enggak? Kenapa kok tidak setuju? Karena jandanya apa namanya Tetap buat roti dan diberikan kepada siapa? Ada 2 orang yang diberikan? anaknya teman. Iya. Tetap. Jadi apa? Dia tidak menolak. Dia tetap. Cuma dia menyampaikan bahwa setelah ini aku mati. Kenapa? Karena tidak melakukan makanan lagi. Apakah di sana kondisinya miskin atau tetangganya itu tidak mau bantuin? Ya apa gimana? Apakah tetangganya ada atau enggak? Kita tidak dapat data ya. Oke, Kenzo nomor 1. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan. Kamu pernah enggak mengalami Tuhan itu nolong aku saat kesulitan? Pernah enggak? Apa? Namanya kalau misalnya ngerjain, misalnya kayak mencoba itu nomor terakhir itu belum bisa. Terus di akhir-akhirnya baru diingetin. Terus Oke. namanya kalau saya buku bimbelku hilang, akhir-akhirnya pas mau bimbel aku ketemu. Oh, oke. Berarti itu penempatannya yang tidak di tempat yang semula, betul ya? Kunci biasanya saya taruh di sini, sekarang saya taruh di sini. Mudah lupa enggak? Mudah lupa enggak? Biasanya saya taruh kunci di sini, Joanna. Kemudian tak pindah di belakang sana. Karena aku mau ngangkat air minum, kunci itu tak taruh. Lupa enggak? Itu ya, untuk urusan bimbel ya, buku Tidak dia apa namanya lapor temen. di loker temen, apalagi loker temen lupa, betul enggak? Ya betul. Mungkin diambil temen, dipinjam enggak dikembaliin, betul ya? Vanessa, pernah enggak mengalami kesulitan terus dapat pertolongan? Enggak, hidupku enak-enak aja, ada mobil mewah, rumah mewah, handphone bagus. Kenapa kamu kepengen handphone? Enak enggak pakai handphone? Nanti loh kamu kerja seumur hidup pakai handphone, betul enggak? Sekarang nikmati tanpa handphone. Tetap pengen handphone atau enggak? Enggak. Kamu pernah enggak mengalami kesulitan? Terus Tuhan tolong. Enggak pernah? Enggak ada kesulitan kan? Heran, pernah mengalami kesulitan Tuhan tolong? Adelia dulu ya. Adelia pernah mengalami kesulitan, terus Tuhan tolong. Apa? Ujian Terus? pasti nilainya nggak sampai rendah, sampai menyentuh KKM sudah. Oke. Walaupun mungkin awalnya merasa kayak sepertinya aku salah jawab seperti itu. Oh, nilainya kayaknya nggak bisa maksimal gitu ya? Tapi ternyata pasti Tuhan bantu. Entah itu ternyata gurunya bilang karena kamu sudah mencatat setiap yang saya bicara, makanya kamu dapat poin tambah berapa. Oh, oke. Sebetulnya nilainya di bawah KKM, tapi karena kalian mencatat dengan baik, maka bisa melewati KKM. Oh iya betul. Pernah? Dulu aku rasanya pernah nggak sengaja terus aku di sekolah nggak sengaja. Pernah. Tapi untung apa namanya kepala sekolah maafin. Oh, oke. Olivia, pernah nggak mengalami kesulitan terus Tuhan tolong? Apa? Pas belajar nggak apa-apa, terus harus berdoa bisa apa. Apa yang kamu lakukan setelah kamu berdoa? Apa yang kamu lakukan? Tetap ngapal juga atau pakai metode yang beda? Tetap belajar lagi. Diulang lagi. Perlu ditulis supaya lebih gampang, lebih ingat. Kadang nulis, kemudian sambil ngomong, itu ingat langsung. Itu metode ya.
Kamu pernah nggak mengalami kesulitan terus kemudian Tuhan tolong? Waktu SD kan kelas 2 dilatih ikut implementasi, jadi kan pasti naik tangga kan bawa ke sekolah. Itu tahu berapa kali ya aku kesandung terus saya tidak sampai. Oh, kesandung nggak jatuh, keburu-buru berarti. Iya. Tapi Tuhan tetap jaga ya. Evan, pernah nggak mengalami kesulitan terus kemudian Tuhan tolong? Apa? Waktu tahun lalu itu pas tahun lalu itu pas kelas 5 itu nenek gak punya uang untuk beli sekolah, beli bayar itu SPP. Terus beberapa hari yang lalu beberapa hari kemudian itu nggak itu dilunaskan. Siapa yang melunaskan? Evan tahu? Evan mendoakan orang itu? Evan mendoakan orang tua? Ikut. Kenzo tadi mau bilang apa? Dulu kecil pernah apa namanya ikut-ikut JJ apa namanya kan jembatan. Bawahnya tuh kayak ada tombol-tombolnya. JJ apa namanya naik-naik terus turun. Udah apa-apa aku coba-coba malah jatuh. Untung apa namanya dulu makan rumput jadi gak jatuh itu. Oh, sampai kecebur? Enggak. Nah, oke. Pernah nggak kalian ngalamin sakit dan pusing sekali, nggak enak semua badannya, sakit semua, akhirnya Tuhan tolong. Karena Terus habis itu tes di swab atau 2 kali tuh ada COVID-nya. Kerasa apa waktu itu? Bang? waktu itu siap-siap lagi di swab. Nggak enak kabeh gitu dok. Punggungnya sakit semua terus Punggungnya sakit semua. Ya, sebetulnya ya sakit itu sangat mudah diatasi dengan kalian istirahat yang cukup, pola makan yang cukup itu, olahraga yang cukup itu sangat mudah pulih. Pernah nggak mengalami luka? Sobek? Pernah? Pernah mengalami kecos kenapa motor? Pernah jatuh? Luka? Akhirnya pulih lagi? Betul? Itulah cara Tuhan kerja. Kenzo, kedua, Kita harus rela berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. ini rumus. Aku punya kemampuan matematika, kamu mau tak ajari? Bagikan, tapi tidak di saat ujian. Betul ya? Kamu nyimpen nggak apa-apa, bagikan. Ini sudah rumus. Kalian nanti akan mendapatkan bagian yang lain dari orang lain atau dari orang tersebut. Kamu tak tulungi matematika. Satu kali dia suka bikin makanan es krim dan lain sebagainya. Dia ingat saya nggak yang suka nulungi matematika? Bisa jadi dia ngasihin saya. Bisa jadi saya dapat dari Vanessa. Kenapa? Om, ini ada mobil mewah mau tak kasihkan. Oh, deal? Adil. Terkabul ya. Nanti kalau terkabul om diajak kan? Diajak kan? Loh, lah kok disenyum tok ini. Pernah nggak kalian merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata betul-betul? 3 Kenzo. Kasih sayang Tuhan tidak terbatas dan tersedia bagi semua orang. Buat Yohana dapat kasih karunia tersendiri, buat Olivia dapat kasih karunia tersendiri, Ardelia dapat kasih karunia sendiri, Herman dapat kasih karunia sendiri, Vanessa dapat kasih karunia sendiri, Kenzo dapat kasih karunia, dan masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Ingat mata, bisa nggak dia si mata itu mencium bau harum? Bisa? Tugasnya sih hidung. Bisa nggak hidung ini kepengen dia sebagai aku kepengen jadi pembicara? Sulit. Tapi kalau dia disuruh bernafas itu akan sangat efektif. Kalau dia tahu rasanya sate, baunya sate seperti apa? Ya, Kosong.
Bau gosong apa? Baunya sate seperti apa? Asap. Asap. Terus? Ya apa baunya sate? Bisa mendeskripsikan? Itu ada daging, ada rasanya smoky-nya, lagi hangat-hangatnya. Aku makan kerasa lapar. Sate ini aduh harum sekali, ada bawang merahnya, kemudian dikasih kecap, dimasukin lagi, dikipas lagi baunya. Aduh, harumnya bukan harum parfum tapi ya harum tertentu, harum bakar-bakar. Oke, ini ayat teman-teman terakhir. Tidak ada ayat hafalan atau tetap mau ada ayat hafalan? Diganti aja tugas kan? Diganti apa? Ayat hafalan dari 1 sampai 16. Permisi ya. Oke, ayat hafalan kalau gitu. Ini terakhir ayat hafalannya. Ayat ke-16. Oke, 16. 17, 16. Sudah, itu aja hafalannya. Katanya nggak mau tugas. Maksudnya raja-raja itu. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 itu ayat hafalan. Oh, Tapi dalam kepala itu tidak ada habis dan minyak itu tidak dalam kepala itu tidak habis dan itu tidak berkurang seperti yang firman seperti yang diucap. Kalian kalau dapat tugas ayat hafalan gini senang atau menderita loh sebetulnya? Kalau panjang menderita. Menderita mana sama ujian akhir? Ujian akhir itu 1 buku, setengah buku, betul? Ini cuma 1 ayat. Jadi tidak apa-apa ya. Apalagi kalau bahasa Mandarin, ayo ujiannya ayo. Ini kerja saya nali, wo yao ji cao dan. Wo ku tahu, wo yao ji itu saya mau pergi ke Cao Dan, ke gereja. Dalam buli-buli dan kain itu tidak akan habis dan buli-bulinya itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang seperti firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tekun dalam kepala itu tidak akan habis dan buli-bulinya itu tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Iya, siap. Siapa? Setia. Gimana? itu pembangunan itu juga harus sebenarnya sendiri kurang sama seperti yang diucapkan oleh 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tapi dalam kepala itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang Sesuai yang diucapkannya antara diucapkannya dengan perantara sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan. Elia.
firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, Satu Raja-Raja 17 ayat 16. Tumpahan dalam tumpahan itu juga habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak murah, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan ya, Elia. sip. Tepung dan terbayang. Kalau teman itu tidak habis dan Tidak akan minyak kurang dalam sesuai buli dengan tidak perkataan kurang. yang disampaikan oleh Elia. Aku juga barusan loh ya. Ayo, tidak? Elia. Ini wis 3 wis. Ayo. Kami 3. Raja-Raja 11 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak buli-buli dalam buli-buli Minyak dalam minyak buli-buli. dalam buli-buli itu tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Oh, sip. Vanessa. Cancel wis. Cancel sudah. Vanessa wis. Belum.